Eh, Mana sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Waalaikumsalam. kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dengan judul perkembangan arsitektur terdistribusi. Pengertian arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi adalah model komputasi di mana komponen sistem tersebar di beberapa lokasi fisik namun bekerja secara bersama-sama. Setiap komponen berkomunikasi melalui jaringan untuk mencapai tujuan yang sama. Jenis arsitektur ini sering digunakan dalam sistem modern karena mampu meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan reliabilitas. Sejarah perkembangan arsitektur terdistribusi. Tahun 1970-an, awal komputasi terdistribusi, konsep komputasi terdistribusi mulai diperkenalkan melalui penelitian tentang pengembangan sistem multiprosesor yang memungkinkan beberapa prosesor bekerja secara paralel. Tahun 1980-an, munculnya sistem client server arsitektur. Client server menjadi salah satu bentuk arsitektur terdistribusi yang pertama kali digunakan secara luas. Pada model ini, klien mengirim permintaan ke server untuk memproses data. Tahun 1990-an, perkembangan internet dan web terdistribusi. Internet berkembang pesat, memungkinkan munculnya aplikasi terdistribusi seperti email, browsing, dan sistem e-commerce. Pengguna server di berbagai lokasi meningkatkan keandalan dan aksesibilitas data. Tahun 2000-an, cloud computing and virtualisasi. Dengan adanya cloud computing, penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi semakin populer. Teknologi virtualisasi memungkinkan banyak sistem aplikasi berjalan di server yang sama. Arya, jenis-jenis client server arsitektur, peer-to-peer arsitektur. Client server arsitektur, model ini terdiri dari klien yang mengirim permintaan ke server, di mana server bertanggung jawab untuk memproses dan mengembalikan hasil ke klien. Model ini digunakan dalam aplikasi web dan database terpusat. Peer-to-peer arsitektur, setiap node dalam jaringan berperan sebagai klien sekaligus server. Contoh implementasi P2P adalah dalam jaringan file sharing, di mana setiap perangkat dapat mengirim dan menerima data secara langsung. Teknologi kunci dalam arsitektur terdistribusi. Middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara komponen terdistribusi, memungkinkan komunikasi dan manajemen data di berbagai platform. Contoh middleware adalah Remote Procedure Call atau RPC dan Message Oriented Middleware atau MOM. Load balancing. Teknologi ini digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata ke beberapa server dalam jaringan. Memastikan tidak ada satu server yang terlalu terbebani. Load balancing meningkatkan kinerja dan ketersediaan sistem.
Teknologi kunci dalam arsitektur terdistribusi. Replikasi data dalam arsitektur terdistribusi, data sering kali direplikasi di beberapa lokasi untuk meningkatkan keandalan dan kecepatan akses. Hal ini juga membantu mencegah kehilangan data saat terjadi kegagalan di satu node. Kubernetes dan Docker. Dalam era cloud, kontainer seperti Docker dan alat orkestrasi seperti Kubernetes menjadi sangat populer untuk menyederhanakan penerapan aplikasi terdistribusi. Lanjut. Keuntungan dan tantangan arsitektur terdistribusi. Keuntungannya ada skalabilitas, sistem terdistribusi mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak node atau server. Reliabilitas, karena komponen tersebar di berbagai lokasi, jika satu komponen gagal, yang lain dapat mengambil alih tugas tersebut. Kinerja yang lebih baik, tugas dapat didistribusikan ke beberapa server, memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Tantangannya, ada kompleksitas pengolahan, mengelola banyak komponen yang terbesar membutuhkan mekanisme pengelolaan yang canggih dan terus dipantau. Keamanan, dengan banyaknya titik koneksi, risiko terhadap serangan cyber juga meningkat. Sinkronisasi data, memastikan bahwa semua node memiliki data terbaru, merupakan tantangan yang signifikan, terutama pada sistem sangat terdistribusi. Tekut. Kesimpulannya, perkembangan arsitektur terdistribusi telah membawa perubahan besar dalam cara sistem komputasi dirancang dan dijalankan. Model ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat, skalabilitas tinggi, dan reliabilitas yang kuat. Dalam dekade mendatang, teknologi seperti microservice, komputasi awan, dan orkestrasi kontainer diperkirakan akan semakin berkembang, membawa arsitektur terdistribusi ke level yang lebih tinggi lagi. Namun, tantangan seperti keamanan, manajemen kompleksitas, dan sinkronisasi data tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang terdistribusi harus selalu memperhatikan aspek manajemen dan perlindungan data untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.